Shalom, selamat hari Sabat untuk kita semua. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali di dalam Zoom meeting ini untuk mengikuti CMT tingkat Uni Indonesia Kawasan Barat, angkatan kedua, batch 2. Terima kasih untuk kehadiran semua kakak-kakak, kakak pendeta, maupun kakak-kakak sedang mengikuti kelas Master Guide. Kita bersama-sama selama mulai malam ini, kemudian dilanjutkan pada Sabat siang besok, kita akan mengikuti semua materi CMT. Kita akan segera memulaikan acara kita pada petang hari ini. Lagu buka, lagu Pathfinder, kemudian nanti doa buka akan dilayankan oleh kakak pendeta Lucky Tinenti. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada pembukaan Sabat ini. Kami bersyukur untuk setiap berkat kasih karunia Tuhan yang sudah kami nikmati. Terlebih pada Sabat ini biarlah Roh Kudus Tuhan selalu menemani kami, agar indahnya hari Sabat ini kami nikmati, bahkan kami semakin dekat kepadamu. Secara khusus pada malam Sabat ini, kami akan mengikuti program CMT, program yang kedua, angkatan yang kedua, bersama dengan para kakak-kakak pembina kami, baik semua peserta CMT yang sudah hadir melalui virtual Zoom ini. Kiranya Roh Tuhan bersama dengan kami, agar setiap pemateri yang kami dengarkan akan menjadi berkat bagi kami, mempersiapkan kami untuk menjadi orang-orang muda yang siap melayani orang-orang muda yang lain. Terlebih kakak-kakak yang akan menjadi pemateri pada malam hari ini. Tuhan karuniakan mereka hikmat dan Roh Kudus Tuhan, agar setiap bahan yang sudah mereka persiapkan dapat disampaikan dengan penuh kuasa, dan kami dapat terima itu menjadi berkat di dalam kehidupan pelayanan orang-orang muda kami. Kami menyerahkan juga setiap jaringan, perangkat, laptop, handphone yang kami gunakan. Jamahan Tuhan menjadi bagian setiap perangkat yang kami gunakan dari tempat kami masing-masing, sehingga tidak terhalang maupun terhambat setiap acara kami dari awal hingga akhirnya mulai malam ini sampai besok hari Sabat nanti. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu program ini. Ampuni kami untuk dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih Pendeta Lucky yang telah membawakan doa buka. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan singkat sekaligus membuka CMT Batch 2 kita pada malam hari ini. Kami persilahkan Pendeta Wenas.
Karina sepertinya Pendeta Wenas belum bergabung. Baik, kami persilahkan Kak Osval untuk menyampaikan informasi CMT kita. Silakan Kak Os. Baik, terima kasih Karina dan selamat sabat untuk kita semua. Selamat sabat Kak. Ya, terima kasih Karina. Pada sabat hari ini kita akan memulai kembali Club Message Training untuk Basic Staff Training untuk ke batch yang kedua. Jadi yang saya mau informasikan kepada para peserta saat ini, sebetulnya pada saat dimulai pada bulan April dan Mei yang lalu itu yang mendaftar itu sangat banyak ya, 1.500. Tetapi yang melanjutkan untuk memilih basic staff training yang akan diikuti itu hanya sekitar 400 peserta. Kemudian dari 400 peserta itu yang benar-benar menyelesaikan seluruh e-assignment itu hanya sekitar 150 orang. Jadi kalau dibandingkan dari yang selesai dan yang mendaftar itu hanya 10% dari yang mendaftar. Jadi yang diharapkan sebetulnya pada batch 2 ini yang 1.200 atau 1.300 itu hadir semua kemudian menyelesaikan. Tapi itu bukan tujuan utama kita, tetapi CMT merupakan tempat di mana untuk pelatihan dari calon-calon pemimpin di gereja dan di klub. Dan Uni Indonesia Kosan Barat mengambil inisiatif berbeda dengan tempat-tempat lain di mana modul kita lakukan secara mandiri, kemudian nanti classroom akan dilakukan lebih banyak diskusi dan case studies. Jadi ini dimungkinkan untuk peserta bisa bertanya, kemudian pembina bisa menjawab dan tidak ada mungkin hal-hal yang dibatasi untuk kita bisa bahas. Dan kalaupun pembina tidak bisa menjawab, kita bukan memiliki semua jawaban, kita bisa tanyakan, kita bisa simpan dulu untuk kita bisa diskusikan lebih lanjut. Jadi merupakan sarana interaktif ya. Jadi saya tidak menganjurkan presenter untuk berbicara selama 45 atau 50 menit. Tapi kita 20 menit stop dan encourage classrooms untuk berbicara. Jadi jadikan ini sebagai sarana untuk kita boleh meningkatkan pengetahuan dari diskusi yang ada. Dan itulah yang mungkin kita boleh harapkan dari kegiatan kita pada malam ini dan besok malam. Jadi demikian kira-kira Karina, introduction singkat dan overview dari CMT BST batch 2. Ini adalah batch yang terakhir dan tahun depan Konferensi Daerah Wilayah akan menyelenggarakan sendiri sehingga baik juga bagi calon presenter untuk bisa tahu bagaimana caranya ini dilaksanakan, terlebih kalau itu mau dilakukan virtual ya. Tapi kalau misalnya di Kondawil mau offline tentunya akan berbeda modelnya. Tapi saya juga menghimbau kalaupun model e-learning ini bisa digunakan akan lebih baik. Kita punya database yang lengkap untuk kita boleh gunakan semua pencapaian yang sudah ada. Demikian kira-kira, terima kasih dan saya kembalikan ke Kak Rina. Terima kasih Kak Os untuk infonya. Selanjutnya kita berikan waktu kepada Kak Frankie Sumarau untuk menjelaskan bagaimana kita akan mengikuti kelas-kelas CMT pada malam hari ini. Silakan, Kak Frankie. Kak Osop boleh tolong backup suara di belakang saya agak kencang. Terima kasih. Oke, baik. Jadi saya mohon maaf mengambil bagian dari Kak Frankie, KN. Jadi kakak-kakak sekalian, nanti akan ada breakout yang akan dibuka. Jadi breakout untuk adventurer, kemudian breakout untuk pathfinders. Jadi kakak-kakak paling penting mungkin pertama adalah rename dulu ya. Kak Frankie tadi sudah mengirim di chat rename untuk ke groupingnya supaya kakak-kakak bisa tahu nantinya mau masuk ke ABST atau PBST, itu kedua. Kemudian yang ketiga, setelah breakout dan rename, kepada seluruh presenter kita akan punya waktu hanya kurang lebih 50 menit untuk presentasi dan nanti akan dihubungi ya secara japri, mungkin di masing-masing breakout ini ada koordinator yang nanti akan saling berkomunikasi. Kemudian yang keempat, di masing-masing sesi nanti akan ada absen dan absen ini akan ditutup 5 menit setelah sesi berakhir. Jadi kalaupun ada teman-teman yang forward ke WA ataupun ke teman-teman yang tidak hadir,
pasti tidak akan bisa kalau misalnya setelah sesinya berakhir. Jadi sudah langsung akan ditutup. Jadi mohon maaf, yang mengisi absen adalah yang ikut pada waktu di kesempatan sesi berjalan. Jadi kurang lebih itu yang boleh disampaikan secara teknis. Kayaknya ada yang mau ditambahkan atau masih ada gangguan back sound? Sudah semuanya ya. Saya pikir sudah disampaikan. Mungkin saya boleh langsung ya, Karina, memberikan kesempatan ke Pendeta Wenas untuk memberikan overview ataupun sambutan untuk kegiatan kita pada hari ini dan besok. Silakan Pendeta Wenas. Baik. Terima kasih kakak-kakak yang ketuhanan. Ini adalah sesi yang kita pikir adalah Masih breaking, Pendeta. Apa sudah terdengar? Terdengar Pendeta jelas. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih, selamat sahabat buat kakak-kakak. Program ini, CMT ini kita buat dari Uni, tapi tahun depan dan seterusnya kita harapkan akan dilakukan lebih intensif lagi di daerah atau conference. Karena kami sudah buat ini untuk yang kedua, dan biarlah ini boleh dilaksanakan dengan baik. Kita harapkan dengan program ini, program Master Guide ataupun rencana-rencana pelayanan ini boleh terjadi dengan baik. Jadi hari ini dan besok kita ikuti dengan baik, dan ini akan menjadi bekal di dalam rencana pelayanan kita di klub-klub, karena Uni hanya menstimulan ataupun memulainya, tapi nanti pelaksanaan akan dilaksanakan di daerah-daerah di conference, dan tentunya ini akan membantu supaya klub-klub kita bertambah maju sesuai dengan program yang baru yang sudah dicanangkan oleh organisasi dari General Conference. Terima kasih kakak-kakak yang Baik, sepertinya jaringan pendeta terputus. Kita lanjut saja ya, Kak ya. Baik, kakak-kakak semua, kita akan segera memasuki breakout room. Pastikan kakak-kakak sudah merename nama masing-masing. Bila mana kita sudah login di Adventurer, maka akan masuk ke kelas ABST. Bila mana kakak-kakak sudah mendaftar di Pathfinder, maka akan memasuki PBST. Dan di masing-masing room sudah bersedia kakak-kakak instruktur yang akan memberikan materi kita. Mari kita join di kelas kita masing-masing. Terima kasih. saya izin dulu mau ke Pak Iyo ya, Kak Asfal. Ya, mohon maaf Pendeta. Kita Ya, kebentrok. sinyal tadi kurang bagus. Ya, Oke, terima kasih banyak Pendeta. ya, Tuhan berkati, sukses. Amin. Sama sahabat. Sama sahabat. Kakak-kakak yang belum ada ABSC atau
Oke, baik. Selamat Sabat untuk kita semua pada Sabat hari ini, pada malam hari ini. Mohon maaf, saya senang sekali kalau kita boleh nanti hadir, dan tidak saja hadir maksud saya, tapi boleh juga nanti memberikan masukan ataupun sharing terhadap kegiatan yang nanti akan saya jelaskan. Dan saya berharap kakak-kakak yang hadir di sini ada kurang lebih 43 sudah mengerjakan e-learnings yang ada di cmt.pemudaadvent.id, tentunya dengan user ID kita, dan paling tidak sudah memperoleh sedikit gambaran tentang modul ini. Baik, untuk kita semua, feel free kalau misalnya ada gangguan koneksi sehingga tidak bisa video on ya, silahkan, nggak masalah. Bebas saja untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, ini itinerary kita pada malam hari ini ada introduction sekitar 5 menit, tetapi karena saat ini sudah jam 18:20, jadi saya akan persingkat. Kemudian ada case study dari instructor, kemudian dari partisipan Q&A, dan kita akan closing. Jadi ini introduction saya sedikit. Nama saya Oswald, saya dari Jemaat Taman Harapan Jakarta. Saat ini saya menjadi pembina di klub Pathfinder di jemaat kami di Eden Taman Harapan Pathfinder Club. Kemudian saya juga membantu penuntut sebagai koordinator klub PAU IKB. Ada pertanyaan ataupun mungkin hal-hal yang mau disampaikan bisa setelah kegiatan melalui Instagram saya di link ini. Baik, kakak-kakak sekalian, kalaupun nanti ada hal yang mau ditanyakan ataupun ada yang kurang jelas, silakan bisa raise hand kapan saja, kemudian boleh mengungkapkan pertanyaan ataupun masukan apapun. Nah, pada malam hari ini kita akan mereview kembali untuk ke modul pengenalan petunjuk medis dan keamanan ya. Tujuan dari pelajaran ini adalah untuk refresh kembali. Saya pikir ini kita sudah tahu dan sudah mengerjakan sebelumnya. Tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan di luar ruangan, kemudian prosedur mitigasi keselamatan keamanan. Jadi pada saat nanti klub adventurer atau Pathfinder akan mengadakan kegiatan, kita tahu prosedur untuk kita lakukan terkait medis dan keamanan ini. Baik, saya langsung ke contoh kasus perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang saya pernah alami dan saya pernah laksanakan beberapa waktu yang lalu pada saat melakukan kegiatan-kegiatan di luar ruangan. Jadi mungkin kalau ada kakak pembina sudah pernah mengikuti program pelatihan dasar di alam, Master Guide Reinforcement. Di sini ada Pendeta Luki juga sudah pernah mengikuti. Nah, pada waktu yang lalu, tahun 2017, kebetulan saya menjadi ketua panitia untuk kegiatan pelaksanaan MGR ke-8, dan kami lakukan itu di Gunung Salak, di Gunung Bunder tepatnya. Kemudian peserta pada saat itu kurang lebih 70 orang peserta, kemudian pembina dan instruktur kurang lebih 30 orang, jadi ada sekitar 100 orang yang berada di lapangan pada saat itu. Jadi yang saya mau share di sini adalah bagaimana kita mempersiapkan kegiatan untuk 100 orang yang tentunya akan melibatkan banyak hal ya, dari persiapan, kemudian mobilisasi, bagaimana memastikan kesehatan dari peserta dan instruktur dan sebagainya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu bervariasi ya. Kalau di MGR itu pastinya akan ada bivak ya, dan bivak itu sebetulnya bukan hal yang terlalu ditakuti kecuali kalau memang ada cuaca yang tidak baik ya. Kemudian trekking itu sudah pasti, jadi melintasi perjalanan ya, perjalanan darat, melintasi bukit, gunung dan sebagainya, rock climbing, kemudian ada canoeing, transportasi penyeberangan bahasa dan sebagainya. Jadi hal-hal yang mungkin teman-teman juga atau kakak pembina sudah sering lakukan, dan itu yang kita juga laksanakan di MGR ke-8 di mana waktu itu kami menjadi panitianya. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan kegiatan ini? Jadi tahap awal itu paling utama adalah tentunya kita harus
punya konsep dulu. Ini kegiatan ini tujuannya apa. Jadi kalau untuk MGR ini ya tentunya awalnya itu memang untuk melatih kembali, untuk merefresh kembali master guide yang sudah tidak aktif. Tetapi lama-kelamaan malah yang aktif yang justru ikut dan aktif di dalam kegiatan ini. Jadi itu tujuan yang perlu kita tentukan di awal ya. Setelah itu pembentukan panitia dan ya artinya sebagai kalau kakak sebagai ketua panitia punya wewenang nanti untuk memilih siapa yang akan jadi seksi logistik, kemudian transportasi sebagainya ya. Jadi itu perlu dengan hati-hati dan cermat karena jika tidak sesuai dengan kondisi atau latar belakang dari teman yang akan kita tunjuk mungkin akan sulit ya. Kemudian kita juga mengetahui perizinan, kemudian melakukan survei dan ini hal-hal yang standar yang sudah sering kita lakukan. Jadi ini tahap awal, kemudian selanjutnya kita lanjut ke inti kegiatan. Jadi inti kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan itu sendiri, tentunya berdasarkan dengan rencana yang sudah dilakukan, kemudian kita laksanakan, dan setelah dilaksanakan ada dokumentasi, dan pasca kegiatan nanti akan ada review kegiatan, pelaporan kegiatan, kemudian biasanya ada pembubaran kepanitiaan. Jadi ini tahapan untuk sequence dari pelaksanaan kegiatan ya. Tidak ada yang baru saya pikir di halaman ini ya untuk teman-teman sekalian. Oke. Kemudian kalau menurut pengalaman saya secara bobot ya itu sebenarnya untuk persiapan kegiatan sendiri itu paling banyak itu di tahap awal ya untuk penentuan tujuan sebagainya, pembentukan panitia, survei itu dari pengalaman saya mungkin teman-teman atau kakak pembina lainnya punya pengalaman yang berbeda. Tetapi kebanyakan waktu energi kita itu akan banyak dihabiskan di tahap awal. Kemudian pada pelaksanaan kegiatan itu kurang lebih hanya 40% menurut saya ya. Kemudian sisanya 10% pada saat kegiatan sudah berakhir ya, melakukan review, pelaporan keuangan, laporan kegiatan kepada stakeholder sebagainya ya. Jadi perlu untuk kita tahu ya bahwa sebenarnya dengan perencanaan yang matang kita bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Baik, kemudian di sini biasanya saya membuat timeline gitu ya. Misalnya kalau kita akan mengadakan kegiatan di bulan Mei, jadi untuk memudahkan kita dalam perencanaan itu kita buat semacam perencanaan, kemudian kapan ini akan dilaksanakan. Mengapa ini penting? Karena kita bisa tahu misalnya saat ini contohnya kita di bulan Maret, berarti dari eksekusi kegiatan itu kurang lebih 2 bulan. Jadi hal-hal yang seharusnya kita lakukan itu ada timeline-nya, itu kita bisa track, kita bisa ukur ya dengan sebaik-baiknya sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan kita sudah selesai. Ini kadang tidak dilaksanakan nggak apa-apa, tapi kalau biasanya saya punya plan seperti ini ya. Jadi ada perencanaan yang jelas untuk kita bisa melakukan kegiatan tersebut. Oke. Nah, kita masuk kepada ini ada yang namanya consent form ya. Kalau di dalam pelaksanaan kegiatan kita tentunya nanti akan apalagi ya kegiatan di alam, kita tidak tahu peserta itu punya latar belakang kesehatan seperti apa, kemudian apakah dia juga mungkin belum pernah melakukan kegiatan alam sebelumnya. Jadi itu perlu ada informasi-informasi yang kita butuhkan dari calon-calon peserta. Jadi kalau di MGR yang waktu itu kami laksanakan di MGR 8 itu sangat lengkap di sini dari data pribadi, kemudian alamat rumah, siapa yang akan dikontak kalaupun ada permasalahan kesehatan, kemudian di sini sudah pernah mengikuti apa saja. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya ternyata Master Guide A ini saat dia datang untuk ikut kegiatan. Jadi mungkin Pendeta Luki pasti masih ingat ya pelatihan di Gunung Bunder waktu itu kalau tidak salah. Ataupun teman-teman di sini yang sudah ikut MGR itu sebenarnya bukan hal pada saat membayangkan wah itu kayaknya sangat Spartan ya. Tapi kalau kita ikutin dan kita jalani sebetulnya itu pelatihan yang
boleh dikatakan dapat diikuti oleh seluruh master guide ataupun pathfinder yang memiliki minat untuk belajar di alam ya. Jadi tidak langsung kita menjadi takut atau cemas ya. Memang ada gimmick-gimmick ya dari para pembina soal kedisiplinan, ketepatan waktu, dan itu memang bagian dari pembentukan mental dan kepemimpinan yang diperlukan pada saat kita menjadi pemimpin di gereja. Tetapi jangan, ini saya sedikit promosi juga karena MGR 10 akan dilaksanakan bulan depan. Bagi kakak-kakak yang pengen untuk ikut MGR, memang diadakan di Purwokerto. Silakan untuk menghubungi Kak Satya Wijaksono atau bisa menghubungi direktur PA masing-masing. Dan penting untuk kita tahu, karena pada saat kita di hutan mungkin kena hujan, kemudian mungkin kepanasan, itu banyak hal yang bisa terjadi ya. Jadi dengan mengetahui latar belakang dari calon peserta, kita bisa tahu kira-kira apa yang kita akan lakukan jika sesuatu terjadi. Nah, yang saya mau sampaikan di sini ya, ini cukup penting karena ini yang disebut sebagai consent form ya, atau surat pernyataan, dan dari panitia, dari kita, kalau kita atau mungkin kita sebagai pembina pada saat kita mau menyelenggarakan itu di gereja masing-masing. Jadi kita akan taruh di sini ada disclaimer gitu ya, ada keterangan yang kita sampaikan bahwa jadi teman-teman kakak bisa baca bahwa kalaupun ada resiko itu panitia akan dibebaskan dari segala tuntutan ataupun legal charge ya, hal-hal yang bersifat hukum gitu ya. Jadi pada saat calon peserta MGR ikut, dia tahu resiko yang dihadapi, dia bisa memitigasi. Panitia tentunya akan membantu ya. Mungkin beberapa kali ya pada saat kita mengadakan kegiatan MGR ini banyak insiden yang terjadi ya. Rata-rata ada kaki yang sudah melepuh karena mungkin 4-5 hari selalu menggunakan sepatu. Jadi mengganggu kegiatan ya. Jadi gangguan kesehatan sering terjadi dan itu wajar ya. Jadi belum ada fatality yang terjadi, belum ada hal-hal yang tingkatnya sudah severe ya. Jadi hal-hal yang masih bisa ditangani itu kita bisa laksanakan ya. Tetapi pada saat misalnya ada terjadi hal yang tidak kita inginkan itu, dengan adanya consent form ini itu bisa melindungi panitia gitu ya. Artinya kita tidak lepas tangan, tetapi apapun resiko yang ada, kalau kita tidak sampaikan lebih dahulu, itu akan menjadi tanggung jawab panitia. Jadi perlu awareness dari peserta. Apakah itu peserta mungkin sudah berusia di atas 18 tahun, dia sudah bertanggung jawab pada dirinya sendiri, atau kalau misalnya sudah usia mungkin sudah senior ya. Jadi keluarga harus tahu bahwa dia peserta ini pergi ke hutan, karena di hutan itu segala sesuatu bisa terjadi kalau misalnya kita tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi consent form ini sangat penting, dan dengan ini kita bisa sedikit terlindungi. Walaupun panitia, kalau kita tidak akan lepas tangan sepenuhnya gitu ya. Tetapi dalam hal ini itu bisa sedikit melindungi kita dalam hal-hal yang sifatnya emergency atau accident. Kemudian selanjutnya kita lakukan pertemuan persiapan ya. Dulu kita belum ada virtual meeting seperti ini. Jadi biasanya kita ketemu langsung, kemudian kita berdiskusi, kita mempersiapkan program dan sebagainya ya. Ini salah satu meeting yang dilakukan di kantor Uni, di kantornya Pendeta Wenas. Kemudian kita juga pergi ke Bandung untuk berdiskusi dengan para pembina dari Bandung supaya persiapan ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian jangan lupa juga untuk ke surat-surat izin ya. Pada saat kita akan berkegiatan di alam dengan membawa banyak peserta, harus ada izin keamanan. Dan izin keamanan ini sebenarnya tidak sulit ya, tetapi tanggung jawabnya itu yang besar, tanggung jawab itu yang sulit. Jadi ini contoh yang dibuat, kita meminta izin dari, ini sebenarnya surat jalan sih sebetulnya. Jadi karena kantor Uni itu ada di daerah Tebet, jadi kita minta surat jalan dari Kapolsek Tebet. Kemudian kita bawa surat jalan ini ke lokasi di mana kita akan berkegiatan. Mengapa harus ada seperti ini? Karena kembali lagi, jika ada hal yang tidak kita inginkan terjadi dan akan
misalnya ya, kita tidak mengharapkan ada sesuatu yang sifatnya fatality ya. Nah, tentunya kepolisian akan terlibat ya, penegak hukum. Dan jika penegak hukum ini tidak tahu ada kegiatan itu dilaksanakan di satu tempat, maka itu akan menjurus ke tindakan pidana ya. Jadi itu yang kita tidak mau terjadi, sehingga semua perizinan itu harus dilengkapi lebih dulu. Jadi ini contoh untuk surat izin dari Kapolsek. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan kepolisian di lokasi kegiatan. Kalau waktu itu kami laksanakan di Gunung Bunder, jadi waktu itu kami membawa surat ini ke Polsek di Cibung Bulang di Cimanggu. Jadi kami bawa untuk memberikan informasi bahwa akan ada kegiatan seperti ini, tanggal berapa, dan kurang lebih ada jumlahnya berapa gitu. Ini juga selain ini perlu juga untuk kita informasikan ke puskesmas setempat. Jadi biasanya itu sih, kepolisian kemudian puskesmas. Kalaupun nanti itu dilakukan di satu wilayah, misalnya di desa tertentu, ya memang harus ada izin ke kepala desa ataupun RT RW setempat. Tapi berhubung kegiatan yang kami lakukan ini di satu premises tertentu di lokasi Taman Nasional, jadi izinnya itu nanti berhubungan dengan pengurus Taman Nasional. Baik, jadi ini sangat penting ya. Ini administratif, tetapi kita perlu untuk laksanakan. Kita perlu untuk buat ya. Kemudian ini juga untuk izin-izin lain ya. Kita waktu itu menggunakan lahan di kantor Uni. Jadi waktu itu minta juga untuk dari Uni kita gunakan lahan untuk apel dan sebagainya. Nah, setelah ada surat-surat izin selesai, tentunya kita juga harus melakukan pengecekan lokasi, melakukan survei, karena survei ini adalah sebetulnya semacam pelaksanaan kegiatan awal, karena kita bagaimana nanti kita akan lakukan, yaitu kita akan runut dari awal, tapi secara cepat. Jadi misalnya dalam kegiatan MGR yang kami lakukan waktu itu kurang lebih 5 hari, jadi harus diskenariokan, datang ke sini, apa yang akan dilakukan, semuanya harus dijalani lebih dulu ya. Dalam hal ini mungkin untuk rock climbing dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggunakan rappelling ya untuk menggunakan alat, ya ini harus diujicobakan lebih dahulu. Ini sesuatu yang sangat beresiko, sehingga ada tenaga-tenaga ahli dari kita juga dari Klub Pathfinder yang membantu dengan perlengkapan-perlengkapan yang ada supaya tidak menjadi resiko yang tidak termitigasi. Jadi memang survei itu sangat dibutuhkan. Kita juga melakukan survei untuk gua di salah satu tempat di Jawa Barat, dan kita masuk untuk melakukan caving, walaupun secara kegiatan ini akhirnya tidak dilakukan karena terlalu berbahaya untuk dilakukan oleh banyak orang ya. Nah, kemudian yang penting di sini juga adalah membuat dokumentasi pelaporan bahwa survei yang sudah dilakukan, kemudian apa observasinya, dan ini harus dilaporkan kepada panitia, sehingga hal-hal yang dianggap penting, kemudian dianggap dapat mengancam keselamatan itu harus kita petakan secara detail. Jadi hasil pengamatan seperti apa, ini harus ditulis untuk disiapkan lebih lanjut. Nah, selain itu, biasanya ini akan dilakukan oleh koordinator operasi lapangan ya, atau mungkin komandan operasi. Jadi ini rencana operasi kegiatan. Ada yang menyebutnya ROP, rencana operasi ya. Jadi itinerary kegiatan dan sebagainya. Jadi perlu secara umum ini dibuat supaya kita bisa tahu jam berapa kita ada di mana, kemudian kita harus mengerjakan apa. Dan ini mudah sebetulnya, tetapi yang sulit adalah untuk mengerjakannya. Oke, kemudian berikutnya kita akan lihat juga selanjutnya ya, yang akan ke bio silakan. Kita akan lihat juga berikutnya adalah untuk ke detail ROP. Jadi ini lebih ke bagaimana yang tadi itu kalau kakak lihat ini lebih ke high level ya. Hari ini di sini, kemudian besoknya kemana kita akan ngecamp atau bivak atau sebagainya. Nah ini kita akan buat secara lebih detail.
Jadi jamnya, kemudian siapa yang akan menjadi petugas yang akan mengawasi dan sebagainya ya, keterangan. Jadi ini akan merupakan kegiatan list dari kegiatan yang lebih detail dibandingkan yang tadi. Nah, kemudian ini semacam petunjuk untuk daftar instruktur dan fasilitator. Jadi hari apa, di mana, kemudian apa yang akan dikerjakan, dilakukan, itu kita bisa lakukan summary seperti ini. Jadi pada saat nanti di hutan, kita tidak akan lihat lagi dari informasi lain, kita cuma lihat di sini aja, oke, tanggal segini apa yang akan dilakukan, mana instrukturnya sudah ada atau belum, kemudian bahan perlengkapan yang dibutuhkan sudah dipersiapkan dan sebagainya ya. Jadi perlu untuk kita adakan juga seperti ini. Ini tidak harus, tetapi kalau saya lebih senang untuk bekerja dengan informasi yang selengkap-lengkapnya, sehingga saya buat secara detail sehingga teman-teman ya ikut di panitia tahu responsibility mereka apa saja dan kapan mereka akan dibutuhkan untuk kegiatan apa. Oke, kemudian satu hal yang penting, ini kita pindah ke topik yang lain, menyangkut pengurusan asuransi. Jadi model dari CMT untuk mitigasi keamanan dan keselamatan ini saya tidak membahas detail lagi seperti yang ada di e-learning, tapi langsung ke praktek yang terjadi sehari-hari pada saat kita membuat kegiatan di klub kita masing-masing. Di level klub ini masih jarang ada dibuat untuk penggunaan asuransi ya. Tetapi kita secara gereja sebetulnya sudah punya institusi yang sudah established ya, yang namanya ARM ya, Adventist Risk Management. Saya tidak tahu saat ini apakah di Uni itu sudah bisa langsung diurus, tetapi pada waktu kami mengadakan MGR, ini saya baru lihat di sini ada juga Kak Vera hadir di sini di kelas ini. Kami, Kak Vera, kemudian kakak yang lain dari MGR 7, kami juga menyediakan asuransi untuk peserta. Jadi coverage dari asuransi ini adalah untuk penggantian biaya untuk resiko cedera yang terjadi ya. Tetapi memang yang kami saat itu daftarkan itu bukan yang asuransi yang maksimal ya. Jadi kalau tidak salah yang kami bayarkan itu tidak mahal sih sebetulnya, mungkin yang $3 ya, $3 atau yang $8 ya. Jadi biaya ini adalah untuk mengcover resiko-resiko yang terjadi, terutama apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan menyangkut kecelakaan ataupun aksiden yang bisa kita minta pertanggungjawaban dari asuransi yang kita sudah bayar preminya sebelumnya. Nah, terus terang saya belum memiliki updated procedure yang terbaru ya. Tetapi yang lama yang saya tahu adalah kita membayar ke kantor Uni di Departemen Akuntansi, kemudian mereka akan membayar ke divisi. Demikian pula pada saat kita klaim, kita akan mengurus ke kantor Uni, ya tentunya dari personal masing-masing. Jadi nanti setelah kita bayar nanti akan dapat preminya, dan premi itu dalam bentuk PDF diberikan ke panitia bagikan kepada calon-calon peserta. Jadi waktu itu kami asuransikan peserta dan pembina yang ikut kurang lebih ada sekitar 120 orang. Dan kalaupun terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bisa klaim itu melalui staf ARM yang ada di kantor Uni. Dan ini memang yang diurus tahun 2017, berapa yang MGR 7 kemarin ya. Dan itu yang saya nggak tahu sekarang ya, tetapi itu yang waktu itu dilaksanakan ya. Jadi saya pikir sekarang akan lebih mudah, dan kita tidak harapkan ada hal-hal yang menyangkut insiden terjadi, tapi pada dasarnya kita di-cover dengan asuransi oleh gereja. Ini saya berikan contoh premi ya, atau insurance confirmation. Kemudian ini insurance provider dari luar negeri. Kemudian kita sebenarnya mengurusnya hanya simply datang ke kantor Uni ya. Jadi option yang waktu itu kami beli adalah option 3B. 3B kalau tidak salah ada di sini ya. Ini agak kecil kelihatannya. Jadi tergantung dari masing-masing kita untuk memilih opsi asuransi yang mana. Tentunya kalau kita akan memilih lebih mahal ya coverage-nya akan lebih besar ya, tapi mungkin untuk uang pendaftaran peserta akan lebih tinggi lagi. Oke. Jadi kakak-kakak sekalian, kurang lebih itu yang coverage yang ingin saya sampaikan, dan
Masih ada 10-15 menit yang akan kita gunakan untuk diskusi. Tetapi saya akan tunjukkan beberapa hal di sini yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita yang sudah ditanyakan di sesi-sesi awal ya. Jadi Kak Jumedi Pangaribuan bertanya, persiapan perjalanan yang panjang dan waktu yang singkat, apakah selalu sama dalam perencanaannya? Kalau jawaban saya itu akan berbeda. Jadi kalau kita pergi untuk berkegiatan di alam, berkemah, mendaki gunung, ataupun sekedar untuk jalan-jalan di hutan, tentunya kalau misalnya kita berencana untuk menginap atau bertenda di hutan, ya tentunya kita akan memiliki logistik yang akan sedikit lebih banyak dibandingkan kalau kita hanya sekedar pergi pulang ya. Saat ini sangat populer untuk pendaki gunung yang trail runner ya. Mereka pergi pagi, kemudian malamnya sudah pulang, dan mereka hanya membawa daypack kecil di pundak mereka yang berisi makanan, kemudian alat komunikasi dan air minum. Dibandingkan dengan pendaki gunung atau orang yang berkemah 2 malam, ya tentunya harus membawa ransel yang lebih besar dengan logistik yang lebih banyak gitu ya. Jadi jangka waktu kegiatan, kemudian panjang perjalanan, serta jumlah orang yang ikut itu akan sangat membedakan persiapan dan perencanaan kita. Oke, kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi. Obat-obatan yang konkret untuk sakit tertentu. Nah, ini sangat penting ya. Saya pernah membawa klub Pathfinder kami untuk mendaki gunung, dan ternyata ada yang tidak memberitahu bahwa dia sakit kaki gitu ya. Dia tidak ternyata dia ada gangguan, dia sempat ada kecelakaan dan dia pincang pada saat berjalan ya. Jadi pada saat pertengahan perjalanannya tentunya dia tidak bisa melanjutkan perjalanan, dan akhirnya dia harus dievakuasi untuk turun ke bawah. Itu kalau misalnya kita mengalami cedera yang kita tidak laporkan. Nah, sebenarnya yang paling penting pada saat kita, kalau kakak-kakak ingat tadi yang formulir pendaftaran itu sangat penting untuk kita sampaikan. Jadi pada saat mungkin kita akan ikut kegiatan mendaki gunung dan kita belum tahu dengan siapa kita akan mendaki, kita harus kasih tahu, Kak, saya ini suka sakit perut. Jadi kakak pembina akan bilang, oh kalau gitu kamu harus bawa obat atau ya kasih makanan yang tidak akan memicu mah atau sakit perut ya. Kemudian kita juga harus, ya itu tadi, harus membawa obat-obatan kita secara pribadi tanpa harus berharap orang lain akan menyediakan ya. Karena pada saat kita berkegiatan di alam yang jauh dari siapapun, kita harus bergantung pada diri kita sendiri atau pada orang lain. Itu sebabnya saya kalau misalnya berkegiatan di gunung atau hutan, biasanya saya dengan kelompok yang itu-itu saja. Saya berkegiatan dengan orang yang itu-itu saja. Karena saya sudah mengenal mereka, mereka sudah mengenal saya, dan kita saling tahu apa yang kita perlu dan kita butuhkan. Sangat beresiko kalau misalnya teman-teman mengikuti open trip atau ketemu di internet, yuk kita jalan bareng ya, kecuali kalau memang kita punya pengalaman kemampuan yang sudah sangat besar ya, sangat banyak ya, itu bisa saja terjadi. Tapi untuk tingkat Club Pathfinder itu perlu kita informasikan lebih awal, lebih dulu apa yang menjadi potensi di mana kita mungkin bisa terjadi gangguan kesehatan. Oke, ini ada beberapa case study mungkin dalam 5 menit saya boleh percepat. Ini daftar, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di e-learnings ya. Daftar yang harus disiapkan sebelum kegiatan, dan ini yang dijawab. Nah, yang saya mau sampaikan di sini tambahan saja. Jadi apa yang harus dipersiapkan sebelum kita mengadakan kegiatan di luar ruangan? Yang pertama adalah sebelumnya saya tidak ingat kalau absen sudah disampaikan atau belum, mohon maaf ya sebentar ya kakak-kakak. Jadi absen seharusnya sudah harus diisi di sini. Saya coba share. Oke, silakan kakak. Mungkin kalau belum ada informasi tadi bisa mengisi absen.
Oke, kembali ke sini. Jadi hal-hal yang penting yang harus dipersiapkan tentunya izin dari orang tua, dari gereja kalau kita membawa nama klub ya dan sebagainya. Kemudian surat-surat izin ini kadang mungkin tidak harus bersifat di kertas ya, kalau ada secara elektronik dari orang tua itu sudah bisa dimungkinkan. Case tadi berikutnya tentang facility training dan sebagainya, saya mungkin bisa percepat. Jadi pada saat kita menyusun ROP harus diperhitungkan juga kondisi lapangan serta kondisi perorangan ya. Biasanya pada saat kita mau merencanakan ROP untuk mendaki gunung, jadi ini yang terjadi ya. Kita pengen secepat mungkin untuk tiba di lokasi supaya kita bisa beristirahat. Tetapi biasanya itu di lapangan berbeda. Kita harus menunggu orang lain, ada yang mungkin tiba-tiba sakit di jalan, sehingga memang perjalanan kegiatan itu harus dibuat agak lebih longgar, sehingga tidak harus sesuai dengan ROP, tetapi jangan sampai mengganggu ataupun ada hal-hal yang sifatnya urgensi yang tidak kita tangani dengan baik. Oke, kakak-kakak sekalian, itu kurang lebih presentasi saya, tidak panjang, dan saya buka kesempatan untuk kita pada malam hari ini untuk memberikan masukan ataupun bertanya, atau ada yang ingin untuk sharing pengalaman ya. Kita masih punya waktu 10 menit. Jadi mungkin ada 4-5 orang yang mungkin masing-masing 2 menit bisa mengungkapkan pengalaman ataupun pertanyaan, saya persilakan. Adakah pertanyaan ataupun pengalaman yang mungkin mau di-share terkait dengan modul kita pada malam hari ini? Kalau misalnya kakak-kakak mengadakan perkemahan, tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan dengan cermat dan teliti ya. Jadi perencanaan yang juga sangat penting, perencanaan yang sangat penting adalah juga menyangkut keuangan ya. Tapi itu nanti akan dibahas di modul yang lain. Tetapi hal ini juga penting sebagai, kalau Anda sebagai ketua panitia, banyak hal yang harus dipersiapkan dan dipelajari ya, karena ya tanpa ada dana kita juga tidak bisa melakukan kegiatan dengan baik. Kemudian yang berikutnya mungkin tidak ada di presentasi ini adalah kita juga harus memilih tim yang benar-benar solid dan bisa bekerja sama dengan baik ya. Saya tadi pernah mengatakan bahwa saya cenderung lebih senang mendaki gunung dengan orang-orang itu aja ya, dengan anak saya contohnya. Saya tidak pernah ikut dengan orang-orang yang saya tidak kenal gitu ya, karena sangat beresiko ya, sangat memiliki hal yang ya, jadi contohnya pada saat nanti kita ketinggalan, pace kita kurang dan mereka udah jauh ya, mereka akan tinggalkan Anda karena mereka punya ritme yang berbeda. Jadi kalau berkegiatan di hutan mungkin perlu untuk mempertimbangkan dengan teman-teman yang sudah dikenal. Oke. Ada pertanyaan dari Pendeta Anton, apakah ada aturan berat badan untuk mengikuti kegiatan seperti itu? Jadi kalau pendeta sudah pernah sering ketemu dengan saya ya, saya ini sudah tergolong overweight pendeta ya, dan saya sudah coba turunkan berat badan, diet dan apapun yang dilakukan itu masih sulit sampai saat ini ya. Jadi berat badan saya ini memang agak sulit untuk diturunkan, tapi saya punya hobi untuk berkegiatan di alam, mendaki gunung, berkemah, dan puji Tuhan sebenarnya tidak ada masalah bagi saya ya untuk sampai saat ini ya, untuk berkegiatan di alam, menikmati ciptaan Tuhan, mendaki gunung ya utamanya ya. Jadi yang nanti akan menjadi permasalahan adalah ritme kita itu akan berbeda dengan orang-orang yang normal ya, yang punya fisik dengan berat badan yang normal, kemudian mungkin suka olahraga. Nah,
saya kebetulan senang untuk jogging atau lari pagi atau jalan pagi. Jadi walaupun berat badan saya tidak ideal, tetapi saya masih bisa keep up dengan teman-teman atau dengan anak saya yang lebih muda untuk ritme perjalanan, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak akhirnya jadi beban gitu ya? Nah, kita tentunya punya beberapa hal ya, punya beberapa solusi. Pertama ya tentunya kita harus mempersiapkan diri ya. Kalau saya memang saya overweight kurang lebih 15 kilo ya dari berat ideal ya. Tetapi yang saya lakukan adalah saya biasanya membawa ransel yang ringan. Nah, berat ransel yang lain adalah saya serahkan ke anak saya misalnya atau ke porter misalnya. Sehingga kalau beban kita ringan, tentunya langkah kita itu bisa paling tidak mengimbangi mereka yang normal. Kemudian berat badan juga itu bisa dimitigasi dengan, ini pengalaman saya. Jadi jangan gunakan baju yang terlalu berat gitu ya. Memang pada saat kita foto ya di Instagram, di media sosial itu menggunakan pakaian-pakaian yang kelihatannya PDL, kemudian baju celana kargo yang kelihatannya sangat wah ini hebat banget ya, tapi sebenarnya itu berat ya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan, jadi barang kita ringan, kemudian attire kita itu juga ringan, sehingga kita bisa meringankan bawaan kita ya, beban kita, supaya kita bisa cepat. Tapi memang kalau memang overweight terlalu berlebihan, kalau Pendeta Anton saya pikir tidak terlalu overweight ya, jadi sekedar untuk nanti bareng kita naik lagi di Burangrang itu pasti akan bisa beberapa jam sudah sampai ya Pendeta. Jadi saya pikir tidak masalah untuk Pendeta Anton, dan saya sering melihat banyak anak-anak muda yang overweight ya di puncak gunung, dan mereka dengan semangat ditarik ya sampai juga ke atas. Jadi kadang, mungkin satu lagi, kadang itu bukan soal fisik tapi mental ya. Pada saat kita lihat, aduh itu tinggi banget ya, kita langsung patah semangat. Tapi sebenarnya kalau kita jalan pelan-pelan aja pasti akan sampai. Jadi kurang lebih demikian. Nah, manajemen risiko dari Kak Vera, sebenarnya Kak Vera juga pasti paham juga ya, tapi manajemen risiko itu sangat luas ya. Dalam kita berkemah, misalnya itu mengadakan perjalanan di alam, yang pasti adalah kita harus tahu kira-kira bagaimana mitigasi akan dilaksanakan. Jadi resiko-resiko yang mudah terjadi itu sangat banyak ya. Resiko gangguan kesehatan sudah dijelaskan tadi. Kemudian resiko ancaman, misalnya ya di gunung itu binatang buas itu masih sering ya. Ya kalau kita ada ancaman binatang buas ya. Kalau Anda ke Gunung Ciremai itu masih ada harimau. Kalau ini di Jawa Barat ya. Kalau saya pernah ke Cikuray itu dikejar oleh babi, dan babi itu bukan hewan yang seperti anjing gitu ya. Mereka mengejar dan bisa menjatuhkan Anda gitu. Jadi kalau kita ada kayak gitu, jangan bawa makanan yang kemudian nanti tersebar bebas di tenda gitu. Pasti akan diganggu. Mitigasi resiko alam, badai gitu ya. Kalau kita sudah tahu nanti ada badai, ya kenapa kita harus maksain diri ke atas ya. Jadi saya pikir ini luas, tetapi banyak informasi yang bisa kita gunakan dan kita persiapkan lebih dulu supaya kita bisa memanage itu ya. Kalau yang saya mungkin bisa sampaikan, kalau di sini ada senang mendaki ya, mungkin saya bisa share informasi juga. Kalau memang cuaca buruk ya jangan paksain ya, jangan memaksakan diri. Destinasi itu akan ada di sana ya, dan kita bisa balik kembali ya, walaupun mungkin akan mengeluarkan uang lebih banyak, tapi jangan pernah kita memaksakan diri. Itu kurang lebih. Saya sering gagal mencapai puncak gunung, dan saya berkali-kali misalnya saya sudah 2 kali mendaki selamat, belum pernah sampai ke puncak ya. Saya akan balik lagi karena waktu itu ya memang ada gangguan cuaca dan fisik saya tidak sanggup. Jadi mitigasi yang paling utama adalah kenali diri kita sendiri dan jangan memaksakan diri. Oke, kemudian apakah pernah hal yang tidak pernah diinginkan saat outdoor, bagaimana dilakukan? Ya, jadi hal yang tidak diinginkan itu adalah fatality ya. Itu hal yang paling mengerikan yang bisa terjadi. Tetapi sebenarnya yang boleh saya sampaikan adalah jika teman-teman akan berkegiatan di alam, itu kenali diri kita sendiri dulu. Kalau kata Pendeta Anton tadi, apakah overweight ini akan mengganggu? Ya harus ada persiapan fisik dulu ya. Mungkin
lari pagi, diet, dan ya latihan fisik ya. Jadi banyak hal ya itu menyangkut fisik, menyangkut alam juga itu sering terjadi ya. Badai, kita sering ketemu badai di gunung ataupun di hutan ya. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Tentunya itu bisa dipelajari. Kalau misalnya cuaca ya kita tidak bisa cuaca itu tidak bisa kita hindari ya. Tetapi bagaimana berlindung dari serangan dari badai itu mungkin perlu kita waspadai ya. Pernah saya maaf, saya mungkin share sedikit ya. Di Gunung Rinjani itu Anda tidak bisa tidur di Pelawangan ya. Karena itu sepanjang malam akan diterpa dengan angin kencang ya. Jadi kalau misalnya kita bawa tenda dengan pasak yang tidak menancap ke tanah ya, ya pasti akan diterbangin angin. Jadi mitigasi-mitigasi itu perlu dipelajari. Dan sekarang itu di internet itu sudah banyak semua. Jadi kakak-kakak bisa pelajari di sana untuk kita boleh pelajari, untuk kita persiapkan sama-sama. Oke, saya kira itu saja. Kalaupun nanti ada pertanyaan ataupun ada hal yang mau disampaikan, bisa nanti hubungi secara pribadi kepada saya. Dan mohon maaf apabila mungkin banyak hal yang tidak tercover malam ini, tapi mudah-mudahan ini boleh menjadi satu masukan untuk kita, bahwa di dalam berkegiatan di alam banyak resiko yang terjadi, dan tentu kita harus memiliki persiapan ya. Apabila kita akan mengorganize kegiatan perkemahan, apabila kita sebagai pimpinan panitia, kita juga harus tahu perizinan, bagaimana ke majelis, meyakinkan majelis supaya mengizinkan, ke orang tua, kemudian ke lokasi setempat, supaya kita bisa tercover gitu ya, kita bisa terlindungi dengan bantuan dari orang-orang tersebut pada saat sesuatu terjadi. Oke, ada pertanyaan mungkin dari, silakan. Ini tidak ada namanya, tapi yang raise hand boleh unmute dan silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Pak Sol. Maaf ya saya off kamera karena kurang kondisi. Nah, tadi di pemaparan kakak itu ada mengenai yang dinamakan dengan asuransi ya, atau apa ya istilahnya, untuk cover anggota yang kita bawa. Nah, beberapa waktu yang lalu saya bawa anak-anak Pathfinder, dan di situ ada yang mengusulkan atau ada yang bertanya, apakah aman mereka, karena saat itu lokasi yang saya bawa itu di daerah Curug Putri ya, di dekat CIC bagian atas, dan memang di situ agak terbesar tempatnya. Nah, saya sih menarik dengan pemaparan kakak tadi mengenai di adanya untuk MGR ya, kan itu skalanya skala besar, dan di situ didaftarkan untuk boleh dibantu Kak, apa tadi apa namanya, asuransi ya Kak? Iya, ARM. ARM. Nah itu kira-kira kalau untuk ARM seperti itu kita pakai untuk skala klub, itu gimana Kak langkah-langkahnya supaya kita juga di klub itu boleh menerapkan akan hal itu, sehingga orang tua anak-anak dari Pathfinder itu, baik Pathfinder atau Adventurer, itu lebih apa namanya, lebih merasa safety. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kakak yang tidak bernama, mohon maaf ya. Oh, mohon maaf Kak, saya lupa tulis itu Kavian Kak. Oh, Kavian. Aduh, ini tadi makanya udah kenal suara ini sebetulnya. Baik, Kavian. Jadi gini, ARM itu dimiliki oleh organisasi Gereja Advent. Jadi itu adalah, mohon maaf saya ngambil sedikit waktu ya untuk waktu Kak Niko, mungkin sebentar saja. Jadi itu adalah institusi financial insurance ya, risk dari Gereja Advent. Dan memang itu disarankan untuk kita pada saat mengadakan kegiatan perkemahan mendaftar ke sana. Nah, terus terang Kak Vian, itu yang untuk MGR yang Kak Vian ikut itu semua tercover dengan asuransi ARM. Cuma itu memang harus membayar ke kantor Uni Barat ya. Nah, yang waktu itu yang saya tahu itu 2017 Uni itu membayar ke SSD. Kemudian nanti kalaupun nanti dari SSD kalau ada klaim berarti nanti dari SSD akan transfer ke Uni kemudian baru ke peserta.
Nah, jadi sebenarnya yang saya mau sampaikan esensinya adalah bagi saya tidak harus di ARM, tidak harus di Advent. Ini kalau saya sampaikan ke kakak-kakak hal yang praktis. Sekarang ini banyak asuransi ya. Kita mendaki gunung itu di cover di asuransi. Coba kakak-kakak masuk ke Taman Nasional misalnya, Taman Nasional Gunung Semeru misalnya. Kalau kita ke Ranupani, kita membayar, itu sudah tercover dengan asuransi. Nah, asuransi lokal itu malah lebih cepat untuk kita proses karena banknya ada di sini, maksudnya financial institution ada di sini. Nah, jadi dalam hal ini kalau saya mau sarankan, secara praktek asuransikan, tapi kalaupun memang tidak ke ARM, bisa ke lokal institusi yang ada. Jadi kalau di Bandung itu pasti ada bank yang kalau kita datangin bisa beli asuransi nggak? Itu mereka pasti ada. Karena contohnya ada satu bank yang depannya dari P, itu kalau ke Gunung Gede, dia menyediakan asuransi untuk kecelakaan kematian pada saat kita membayar SIMAKSI. Itu saya masih simpan, karena untuk APGI ya, untuk Asosiasi Pendaki Gunung, itu harus simpan semua SIMAKSI, dan itu saya masih punya. Jadi itu kita di cover untuk asuransi dari bank yang depannya P itu. Jadi saya yakin kalau misalnya kita secara klub mau urus di area bisa. Tetapi kalau ada sesuatu yang kita tidak harapkan terjadi, mengurusnya untuk mendapatkan reimbursement itu menurut saya akan cukup lama gitu ya. Jadi sebenarnya esensi di sini adalah gunakan asuransi. Tetapi kalau secara praktek, kalau saya bisa sampaikan di sini adalah gunakan asuransi yang reimbursement-nya cepat gitu. Karena kita sudah bayar lebih dulu kan, dan pada saat kita ke rumah sakit kita sudah bayar juga. Yang asuransinya konsepnya adalah kita meminta uang kembali dari premi yang kita sampaikan. Jadi sebenarnya yang penting adalah kegiatan ini berasuransi dan kita bisa klaim memperoleh uangnya itu lebih cepat. Tapi sebenarnya yang jadi lebih penting lagi adalah bagaimana memastikan supaya klaim asuransi ini tidak terjadi. Jadi memastikan keselamatan peserta, memastikan perlengkapan tidak menyebabkan kecelakaan dan sebagainya. Jadi kalau saya menjawab ke Kak Fian, silakan gunakan Adventist Risk Management, tetapi kalau secara praktek, kalau saya lebih prefer untuk gunakan institusi yang mungkin bukan Advent ya, tapi yang penting kita klaim dan cepat dapat reimbursement. Kurang lebih demikian Kak Fian. Ada lagi mungkin? Kalau tidak, mungkin saya akan serahkan ke presenter berikutnya. Oke, sudah tidak ada. Kak Niko sudah standby? Ya, kakak-kakak sekalian, demikian kira-kira materi dari saya, dan mohon diisi absen yang sudah dibagikan di chat box, dan absen ini akan expire dalam waktu 5 menit setelah Kak Niko mulai presentasi, karena absen baru akan dikirimkan. Terima kasih banyak untuk perhatian kakak sekalian, dan waktu kesempatan saya serahkan ke Kak Niko. Baik, terima kasih Kak Oswald. Selamat malam dan mulai 3 menit lagi ya. Silakan kakak-kakak bagi yang ingin ke belakang, bagi yang ingin minum, dan bagi yang ingin melakukan sesuatu terlebih dahulu. Saya akan mulai di 19:10. Terima kasih. Silakan.
pastikan dan mamahnya. Jadi dia harus makan apa ya kalau bukan nasi, seperti itu ya. Jadi kita memang harus mengenali anak-anak yang akan kita bawa dalam kegiatan kita, dan tentunya dengan kita bergaul dengan mereka, kita akan mengenal mereka secara pribadi. Oke, kita juga harus tahu walinya. Oh, mamanya nggak bisa ikut. Oh, ini nih contoh nih Karina. Oh, Karina itu sebagai apa ya? Oh, ternyata Karina tuh tantenya, seperti itu. Tetapi bukan hanya dibilang, sorry saya nggak bisa ikutan, nanti Karina yang akan ikut. Kakak-kakak pastikan kakak-kakak mempunyai surat tertulis persetujuan dari orang tua yang menyetujui bahwa Karina yang akan mendampingi anaknya selama perkemahan. Itu harus ada. Selamat malam, selamat sahabat. Sama sahabat, Kak. Kak Julinda, Pathfinder atau Adventurer, Kak? Selamat sahabat Kak Oswald, sorry ya telat, saya Pathfinder. Oh ya, nanti ada pilihan breakout nggak, Kak? Kakak-kakak yang ada di sini, ini Kak, ya, Kak Alaksa, ini Kak Adri bukan ini, Kak Adri, Kak Aman ini, atau Kak Oke, siapa? now ini Ya. muncul sekarang dari Frankie Sumarawi ya. Aku join aja? Iya, silakan. Oke, thank you Kak Oswald. Terima kasih, selamat malam semua. Thank you. Selamat malam, selamat sahabat kakak-kakak di main room yang sudah di-assign. Ayo bergabung ya, kita gabung dengan PBST atau ABST. Pada waktu saya menyampaikan di dalam video, saya sudah menyampaikan mengenai tujuan dan pelayanan klub. Apa saja runutannya dengan gambaran-gambaran yang barangkali sudah cukup untuk disampaikan di sana. Tapi saya ingin menyampaikan ini dilihat dari struktur pelayanan yang dirancang oleh General Conference. Nah, General Conference melalui Departemen Pemuda Advent membuat konsep sebagai berikut, bahwa pelayanan itu terdiri atas pelayanan junior youth dan senior youth, di mana di dalamnya ada bagian yang namanya kepemimpinan dan ada yang namanya klub. Kalau di junior youth, kita berfokus di junior youth, kepemimpinannya adalah master guide. Dan klubnya yang dilayani adalah klub adventurers dan klub pathfinders. Ya, pathfinders, klub pathfinders. Oke. Yang dilayani adalah mereka yang berusia 4 sampai dengan 15 tahun. Jadi seorang master guide adalah mereka yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk dapat menjadi pembina bagi adik-adik dari usia 4 sampai dengan 15 tahun. Jadi itu filosofinya, bukan tujuannya. Jadi tujuan dari kegiatan dari seorang master guide itu adalah untuk menjadi pembina bagi kegiatan adventurer dan pathfinders. Lalu pertanyaannya, apakah seorang master guide itu juga bisa melayani yang lain? Tentunya iya. Bisa melayani di bagian yang lain. Bahkan dalam sebuah videonya, Direktur PAGC yang baru, Pendeta Busi Kumalo, menekankan bahwa sebenarnya ketika sudah jadi master guide, kita bisa memilih apakah kita akan kembali turun lagi untuk memberikan pelayanan di Pathfinders dan Adventurer secara langsung, atau kita bisa memilih untuk melayani dulu di bagian lain di kegiatan gerejawi gitu ya. Jadi ketua diakon gitu ya, fokus itu di bidang penata layanan barangkali atau di bidang penerbitan. Fokus di sana. Tetapi karena kita sudah jadi master guide, once master guide, always master guide, gitu ya. Kita ada slogannya seperti itu. Maka kapanpun kita dipanggil untuk memberikan pelayanan di bidang di klub adventurer
dan Pathfinder, maka Anda harus siap sebagai seorang master guide. Gitu ya. Karena kita tahu bahwa sebenarnya ketika dalam klub itu ada struktur. Nanti mungkin ada materinya dari Kak Welly, ada struktural. Jadi kita bisa berperan di struktural atau kita hanya bisa berperan hanya sebagai seorang instruktur, gitu ya. Struktural itu berarti direktur dan juga staf-staf di bawahnya, atau berperan sebagai pembina yang memang bersifat membimbing gitu, jadi mentor bagi adik-adik adventurer dan pathfinder dan juga kandidat master guide, calon master guide atau istilahnya MGIT. Jadi kandidat master guide atau calon master guide ini belum jelas sebenarnya nama istilahnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di dalam Master Guide Convention. Nah, balik lagi ke sini. Jadi tujuan kita ada untuk pelayanan di sini. Tujuannya ke sana. Dan tujuannya untuk apa lagi? Usia 10 sampai 15 tahun itu adalah usia, terutama untuk Pathfinder, usia 10 sampai 15 tahun adalah usia yang paling banyak siap menerima Yesus Kristus untuk menerima baptisan. Artinya mereka adalah calon-calon tiang-tiang gereja yang kelak akan menjadi pemimpin gereja penerus kita seterusnya. Jadi kalau di usia Pathfinders kita bisa jaga mereka, yakin dan percaya mereka akan bisa melayani di bidang yang lain lagi ketika mereka sudah jadi master guide dan menerus dan menerus. Kita akan melanjutkan untuk materi sesi ketiga. Materi sesi ketiga akan disampaikan oleh Kak Ulrike Lenes. Silakan Kak Ike. Sorry, Kak. Give me a minute. Yeah, I just need to go back to my room. Wait. Halo kakak-kakak semua. Okay. While I'm going back to my room, kakak-kakak ada mengenai materinya? Sudah nontonkah materinya? Belum, Kak. Oh, belum nonton. Oke. While you are waiting, ada nggak kakak-kakak yang ketika mendengar kami ini, maka gereja kita berpikir gitu ya, berpikir dan kira-kira kita harus membangun kegiatan seperti apa. Dibuatlah kegiatan ini dengan berbagai sejarahnya yang saya sudah sampaikan di video. Nah, jadi sebenarnya apa sih Pathfinder Club ini? Secara filosofi, Pathfinder Club ini adalah program aktivitas rekreasi spiritual yang berpusat di gereja. Kata-kata ini menjadi penting. Kenapa? Dengan kata-kata ini kita udah nggak perlu lagi memperdebatkan. Bisa nggak misalnya Pathfinder melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya rekreasi saja, hanya bersenang-senang? Jawabannya nggak bisa kalau nggak ada spiritualnya atau berpusat pada gerejanya. Jadi nggak bisa kita main cuman wah senang-senang saja gitu. Senang Pathfinder tapi hanya senang-senang, tapi kita lupa membuka renungan dalam renungan. Doa dimulai, diakhiri dengan doa. Gitu ya. Dalam setiap kegiatan kita mulai dengan renungan, doa awali, akhiri dengan doa. Nggak bisa. Mana unsur rohaninya gitu kan? Atau atau kita melupakan hal itu seperti gitu ya. Banyak hal kita terlalu terfokus pada kegiatan aktivitas duniawinya, nggak bisa. Jadi kata kuncinya adalah aktivitasnya adalah rekreasi dan spiritual. Ya, tidak hanya spiritual saja juga, tapi harus diberikan juga kegiatan yang sifatnya rekreasi. Karena anak-anak di usia 10 sampai 15 tahun adalah anak-anak yang senang beraktivitas jasmani. Gitu ya, aktivitas dengan jasmani. Kalimat yang berikutnya, Pathfinder ini akan menjadi menarik bagi kelompok usia 10-15 itu karena apa? Karena programnya menampilkan kegiatan yang memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Nah, ini menarik. Kalau kita dengar baca kalimat ini, artinya ketika kita membuat kurikulum nanti, ketika kita membuat kegiatan buat adik-adik kita nanti di gereja kita, maka buatlah suatu hal yang memang mereka butuh dan mereka minat dengan itu. Jangan menurut kita,
Jadi perlu apa ya? Makanya dalam kegiatan klub itu nggak bisa one man show, harus ada diskusi, ya, harus ada komite untuk bisa melihat sebenarnya kebutuhannya apa sih dari adik-adik kita ini, minat mereka apa sih? Ya, jadi kadang-kadang makanya itu ada keunikan di setiap klub karena setiap klub memiliki apa ya? Melihat dari sudut pandang kebutuhan dari klub itu untuk minat dari adik-adik kita ini. Dan sebagian besar program klub Pathfinder dibangun di sekitar aksi fisik. Ada aktivitas kegiatan jasmaninya. Jadi buat kakak-kakak sekalian, kalau kita bicara klub Pathfinder, kita nggak cuma berpegang pada buku. Ayo baca buku, ayo nulis buku, ayo ngerangkum, nggak cuma itu. Harus ada kegiatan di hari minggunya, gitu ya, di hari lain, gitu, atau nikmati ke alam dan lain sebagainya. Dan mereka itu sedang berkembang fisik yang pesat, mereka harus diisi dengan petualangan, tantangan, kegiatan kelompok. Harus ini kegiatan berkelompok, bikin games dan lain sebagainya. Sehingga memberikan kesempatan untuk pengembangan sikap, keterampilan baru yang menghasilkan pertumbuhan pribadi, juga menarik keterampilan baru. Kita punya kepahaman itu lebih dari 400. Dari mulai tentang alam, hal-hal berbau rohani di sana, atau terkait dengan rekreasi, ada di sana. Ada 400, bahkan ada di sana tentang hal-hal yang bisa memberikan adik-adik kita ini kemampuan tambahan, vokasi, keterampilan, membuat mereka bisa berwirausaha seandainya mereka membutuhkan. Nah, itu bisa kita ambil dan kita gunakan, kita bawa ke dalam kegiatan-kegiatan di kelas, di kegiatan klub Pathfinder kita. Kalau kita sudah baca satu paragraf ini dengan baik, kita renungkan, maka tidak ada kata kita nggak tahu mau ngapain buat klub kita. Karena di dalam filosofinya pun sudah jelas. Kita mau melakukan apa sih? Oh, kita melakukan hal-hal yang harus bersifat rohani, yang memenuhi kegiatan fisik, memenuhi minat mereka, dan harus diisi kegiatan juga di luar ruangan. Nggak cuma melulu tentang tertulis di dalam ruangan. Dan tentunya semua kegiatan ini harus memberikan kita rasa hormat kepada Tuhan ciptaannya. Ya, buat saya dengan saya membaca ini berkali ulang kali, bahkan menegur saya sendiri gitu ya dalam beberapa hal apabila saya ketika saya berada di dalam klub ini, maka saya bagikan. Kenapa? Menurut saya karena hal yang menarik buat kita bisa renungkan. Ada kegiatan Pathfinder, cukup bawakan ini. Bisa apa ya? Bisa juga untuk memberikan semangat buat adik-adik dan juga para pembinanya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi filosofinya masih ada nih. Sementara Maaf kakak-kakak, mohon menunggu sebentar. Tadi Kak Ike sedang di lift tadi ya, dia akan mencari ruangan. Sekarang saya lihat terputus.
Semoga segera bergabung kembali. Rina, mungkin teman-teman yang ikut di sini jangan lupa mengisi absen. Absen sudah dikirimkan linknya. Juga ada dibuka grup WhatsApp, karena pengalaman dari batch 1 kemarin, banyak yang misalnya, Kak Friska saya belum di skor gitu ya. Jadi mungkin ini bisa langsung berhubungan dengan pembina masing-masing. Jadi silakan join di WhatsApp, dan saya yakin para pembina rela untuk nanti meluangkan waktu untuk bisa menjawab secara langsung. Oke, selamat malam semua. Selamat malam, Kak Finally. Ika. Sorry kakak-kakak ya. Semoga semua sehat-sehat, aman, nyaman, damai ya. Oke, saya mau lihat senyum-senyumnya dulu kakak-kakak. Mana senyum-senyumnya ini? Oke, saya akan bagikan materi saya, dan semoga materi malam hari ini akan membawa berkat buat kakak-kakak semua, terlebih khusus ketika melayani adik-adik kita, supaya kita melayaninya dengan lebih, tidak cuma sempurna tapi tepat. Karena jangan sampai Muram semua, datang-datang kakak pemimpinnya udah mukanya galak semua. Nggak ada bahagia-bahagianya ikut kelas kegiatan Club Pathfinder. Karena tertekan batinnya. Saya datang karena disuruh. Saya datang karena mau dimarahin. Dikit-dikit push up. Hati-hati kakak-kakak. Nanti ada, misalnya kita nggak belajar tentang disiplin, tapi yang pasti hati-hati juga dalam kita menerapkan disiplin. Lebih bagus menggunakan merit system daripada kita menggunakan disiplin yang dipaksakan karena tidak sesuai dengan filosofi dari kegiatan kita. Karena kita harus positif, bahagia, dan aman. Tapi kalau dengan merit system kan ada standarnya. Oleh karena itu, sikap para pemimpin klub merupakan unsur penting dalam menjamin keberhasilan dan efektivitas pelayanan ini kepada kaum pemuda. Jadi di sini sebagai para pemimpin klub, direktur, wakil direktur barangkali, kakak-kakak, sikap kakak, kepemimpinan kakak akan menjadi ciri penting bagi keberhasilan dari klub kita. Kegagalan untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan kaum muda, kegagalan mendengarkan dan memahami kaum muda. Kita pernah muda, misalnya saya masih muda, tapi kita semua merasa kita masih muda, betul ya? Tapi kita pernah melewati usia 10 sampai dengan 15 tahun. Kita pernah jadi usia mereka. Jangan karena kita tahu usia mereka seperti apa, lalu kita manfaatkan itu dengan tidak memahami kebutuhan mereka. Kita tahu zaman berubah. 10 tahun lalu ketika kita di usia mereka, 20 tahun lalu ketika di usia mereka, nggak ada gadget. Sekarang gadget kemana-mana. Maka perlu pendekatan untuk bisa menjalankan kegiatan kelas kemajuan kita dengan gadget misalnya. Sama seperti sekarang kita online. Waktu 2 tahun lalu kita merasakan pandemi, lalu kita bikin kelas kemajuan online. Ada sebagian kakak-kakak yang tertekan merasa bahwa saya ngajar seperti ngajar tembok. Karena nggak ada yang bisa saya lihat. Mereka nggak mau nggak mau buka layar, nggak mau buka dan lain sebagainya. Tapi perlu ada cara untuk kita memahami kebutuhan mereka. Maka kita bisa melakukannya dengan cara, kita bikin permainan yang kelihatan, atau bikin games dulu supaya bisa segar, baru kemudian materi. Karena beda cara pendekatannya. Kebutuhannya apapun berbeda. Perkembangan zaman pun beda. Maka memang kita balik lagi nih, tentang sebagai seorang master guide, kita belajar nih. Barangkali kakak pernah mendengar tentang kode etik master guide. Salah satu yang menarik dari kode etik master guide itu yang perlu kita cerna terus sebagai seorang master guide maupun calon master guide adalah belajar terus, kemauan untuk terus belajar. Saya lupa kata tepatnya, tapi intinya adalah begitu, bahwa seorang master guide itu harus mau belajar terus-menerus. Karena tadi yang kita layani adalah anak 10-15 tahun. Yang zaman berganti, karakteristiknya akan berubah. Akan ada hal-hal baru bagi mereka. Dan ketika kita mau memahami mereka dan mendalami kemauan mereka lebih dalam, maka kita bisa menjalankan kegiatan ini dengan baik. Dan tujuan akhirnya sebenarnya bukan buat kita pribadi kok. Club Pathfinder ini bukan buat kita pribadi. Bukan buat kita pribadi ya, bukan untuk kesenangan kita pribadi atau kesombongan kita pribadi, tapi dari kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, bagian dari pelayanan yang bisa kita berikan ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melayani di Club Pathfinder. Kakak-kakak, itu adalah filosofi klub yang ingin saya sampaikan, ingin kita dalami, karena menurut saya dari materi saya inilah bagian penting yang perlu kita pahami. Kalau kita paham ini, kita maknai dan kita doakan materinya.
maka kita bisa kita bisa bawakan ini untuk bisa jadi pedoman dari kita menjalankan kegiatan klub kita. Nah, sasarannya, salah sasaran dari kegiatan kelas kita adalah satu ini ya, menunjukkan keterampilan dalam kepemimpinan karena mereka ada the next leader atau pemimpin hari ini akan kedepannya akan jadi pemimpin gereja, aktif, berdaya untuk menjadi mitra penuh dalam pelayanan aktif tanpa pamrih, mendukung misi gereja. Kita memperkenalkan gereja kita kepada mereka. Seperti apa sih gereja Masih FNR ke-7? Seperti apa sih gitu kan? Dan agar ketika mereka nanti sudah kuliah, sudah bekerja dan sebagainya, mereka tidak pernah berpikir untuk convert menjadi bagian yang lain. Karena mereka mengenal gerejanya dari kegiatan Pathfinder ini. Mereka memperlihatkan kebenaran, kebenaran sejati dan pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pertumbuhan secara pribadi. Yang mencerminkan nilai-nilai Kristen yang terintegrasi maupun pengambilan keputusan dan perilaku yang matang. Kita latih mereka dalam mengambil keputusan. Itu makanya kakak ketika kakak jadi pembina itu berikan kesempatan adik-adik kita juga untuk menjadi pemimpin bagi mereka sendiri. Ya, jadi artinya kan di dalam sistem organisasi kita ini kan di setiap klub itu ada direktur. Paling bawah kepemimpinan paling kecil itu adalah kapten. Ada kapten dari regu. Nah, kapten regu berikan waktu kesempatan juga mereka untuk menjadi pemimpin bagi kelompok mereka. Dan yang terakhir yang warna biru. Menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan pribadi karena di usia 10-15 tahun itu adalah usia paling banyak mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan pribadi. Dan kita doakan mereka nggak akan pernah convert kemanapun setelah mereka menjadi bagian itu dalam kegiatan melalui kegiatan Pathfinder Club ini. Nah, itu tadi. Saya kaget mungkin kata anak-anaknya. Jadi itulah garis besarnya ya, garis besar yang saya sampaikan. Karena berikutnya kita bicara kalau sejarah overview-nya oke, mungkin kenapa sih kita harus belajar sejarah? Ya, kita untuk tahu identitas kita, siapa kita, kenapa kita ada, prosesnya seperti apa? Apakah kegiatan Pathfinder ini diusulkan oleh satu orang saja? Ternyata tidak, semuanya berjalan melalui proses sampai kemudian kita bisa terbentuk seperti saat ini. Lalu apakah nama Pathfinder ini boleh sama di setiap negara? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Mungkin saya sudah sampaikan kemarin. Jadi klub kita ya namanya Pathfinder Club. Indonesia kebetulan saya nggak tahu sih. Saya nggak dapat sejarahnya. Siapa yang pertama kali ataupun direktur PA atau ketua uni siapa yang ketika Pathfinder Club ini sudah berjalan di GC lalu mulai menerapkannya di Indonesia, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa terdahulu sebelum resmi bukan integrasi ya, klub Pramuka di Medan menjalankan kegiatan ini dengan nama Pramuka Advent, tapi logonya Pathfinder, gitu kan? Ada yang seperti itu. Saya juga tidak tahu siapa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pandu-pandu, ya. Apakah dulu memang terpikir untuk mengganti nama barangkali, ya. Tapi kan sekarang kita sudah dikenal sebagai ini, ya. Saya rasa tidak perlu lagi kita menggantinya. Tetap bernama Pathfinder dan masih FNR ke-7. Atau mungkin ada yang belum tahu, nah itulah tugas kita untuk perkenalkan. Karena di negara lain namanya disesuaikan, ya. Di Spanyol, di negara berbahasa Spanyol dan negara berbahasa Portugis ada penyesuaian. Depravadores, saya lupa yang mana yang Brazil, yang mana yang Spanyol. Ada Depravadores dan satu lagi Conquistadores, saya lupa ya. Tapi itulah namanya. Lalu kemudian kemarin rekan kita Kak Hezron itu memposting tentang nama klub Pathfinder di Arab Saudi rasanya ya, atau di Afrika Utara yang berbahasa Arab. Ada namanya. Dia tidak menggunakan nama Pathfinder, tapi nama yang bisa disesuaikan dengan menggunakan logo dengan huruf Arab. Ya, kan itu kan huruf internasional sebenarnya ya. Huruf Arab tulisannya. Ada. Dan itu memang perlu disesuaikan, tidak masalah. Ya. Tapi meskipun berbeda, tetapi prinsipnya sama. Warna merahnya artinya sama, yaitu menandakan pengorbanan yang mengingat Kristus.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang bukan harus ya. Biasanya ini salah satu ayat yang cukup banyak kita harus hafal di luar kepala. Mungkin salah satu yang kita harus hafal di luar kepala. Selain beberapa ayat yang lain ya. Karena sering juga kita sering pelajari juga, pasti akan mudah untuk dihafal di luar kepala bagi kita. Dan ini warna merahnya sama. Pengertian warna merahnya sama, adalah mengingat tentang Kristus. Dan tiga sisi, bentuknya sama-sama segitiga. Yang menunjukkan tentang kesempurnaan Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Warna kuning yang kita lihat ini sebenarnya adalah warna emas. Ya, termasuk kalau Kakak ketahui bahwa di kelas kita, kelas pemimpin, itu bukan kuning, itu emas sebenarnya. Ya, jadi warna kuning itu bukan warna kuning, tapi itu adalah warna emas. Jadi emas itu menandakan keunggulan. Ya, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Sebuah bentuk keunggulan. Dan emas atau keunggulan itu adalah sebuah standar ukuran bahwa klub Pathfinder ini standarnya tinggi dan menolong membangun tabiat yang kuat bagi kerajaan surga. Karena standarnya tinggi, kita punya standar. Makanya ada kurikulum. Makanya ada langkah-langkah untuk menjadi seorang master guide. Ada kurikulumnya. Bahkan ketika kakak mengikuti CMT ini, ada standarisasinya. Ada yang harus dilewati. Nggak ada istilahnya di dalam klub Pathfinder ini, seseorang karena pangkat dan jabatannya mendapatkan tanda-tanda kepahaman misalnya. Nggak bisa. Yang karena pangkat dan jabatannya itu hanya direktur PA. Itu pun adalah karena posisinya. Ya berupa apolet. Di apolet. Yang lainnya rasanya nggak ada deh. Bahkan ketua uni pun tidak boleh tuh menggunakan tanda-tanda bukan tanda master guide. Misalnya kita sudah menyelesaikan kegiatan apa ya contohnya ya, kepahaman lah ya, kepahaman. Dia nggak pernah ikut kepahaman itu, lalu kita pasang gitu karena dia seorang pemimpin, maka dia boleh pakai sebanyak-banyaknya tanda kepahaman, nggak boleh gitu ya. Kalau nggak pernah ngelewatin itu nggak boleh. Makanya ada standarnya, kita punya standarnya. Ya itu harus kita pahami juga ya untuk itu. Berikutnya adalah tanda perisai atau pelindung, yaitu di dalam Alkitab Allah sering disebut sebagai perisai bagi umatnya. Jangan takut, akulah perisaimu. Tuhan adalah pelindung. Dan dalam segala keadaan dipergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bentuk perisai ini bentuk pelindungan. Perlindungan kita apa? Perlindungan kita adalah Allah dan juga iman kita. Adik-adik kita itu dibangun imannya. Salah satunya adalah melalui kegiatan Pathfinder. Berikutnya adalah warna putih. Ya, jadi logonya sama ya, sama. Warna putih ini adalah kesucian. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Dan kita rindu memiliki, di Wahyu 3:5, kita rindu untuk memiliki kemurnian dan kebenaran kehidupan Kristus dalam hidup kita. Jadi kemurnian kehidupan Kristus dapat kita pelajari dari kegiatan ini. Salah satunya dari kegiatan ini. Warna biru pedang untuk menolong kita dan setia kepada Allah kita di surga, orang tua kita, gereja kita. Dan kesetiaan itu dikenal sebagai pantulan tabiat master guide sejati kita, Yesus Kristus. Pedang itu menandakan Alkitab. Ya, pedang yang digunakan dalam pertempuran, dimenangkan oleh yang menyerang, kita berada perangan melawan dosa, dan senjata kita adalah firman Allah. Mempelajari firman Allah. Itu makanya semua kelas kita, Master Guide, semuanya sekian persen, sekitar 30-50% itu materinya adalah tentang bagaimana kita memahami tentang firman Tuhan. Segitiga terbalik itu adalah urutan terbalik dari ajaran Yesus yang berbeda dengan yang diajarkan dunia. Dan juga menghormati diri dan menggantikan dengan kebutuhan orang lain di atas kepentingan sendiri. Kebutuhan orang lain di atas kepentingan sendiri. Kita melayani, kita juga ada pelajar melayani. Nanti habis ini materi dari Kak Kristiadi akan berbicara bagaimana klub Pathfinder untuk bisa melakukan kegiatan pelayanan jangkauan keluar. Kira-kira seperti ini adalah pemahaman kita tentang logo Pathfinder yang sama di seluruh dunia, yang membedakan namanya saja. Namanya karena disesuaikan dengan negara dan cara membaca yang sanggup dibaca di negara tersebut. Baik, ini ada tanda-tanda pengenal kelas, ya kita sudah melewatinya, dan ada sejarahnya bahwa tidak langsung berurut seperti ini, dimulai dari hanya 2 kelas, yaitu teman, sahabat, dan teman, kemudian akhirnya terurut dan bisa memiliki pola seperti yang sekarang kita ikuti untuk kegiatan kelas kemajuannya. Ya, kemudian ada juga kelas advance, kelas lanjutan, ya ini
mungkin perlu kita pahami seperti kelas advance ini bukan otomatis seseorang itu ketika sudah mengikuti kegiatan A berhak mengikuti kelas advance. Enggak bisa seperti itu, kecuali memang tuntutannya itu disesuaikan dan memang sama. Nah, itu mungkin ada pendekatan. Nah, itu nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Oke, nah ini bagian terakhir dari saya tentang kita jalan-jalan dulu ya. Ada beberapa foto, ini nggak banyak, dari sahabat-sahabat kita, kakak-kakak pembina-pembina Pathfinder. Karena anak-anak itu masih berbeda-beda ya, kita punya anak-anak berbeda-beda. Oke, intinya ketika kita akan bertemu dengan anak-anak ini di dalam proses perkembangan mereka, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya ada yang saya negara yang sedang Rusia ini adalah salah satu negara yang memiliki cukup banyak anggota Gereja Masih Advent Hari ke-7. Itu makanya sempat kita ada doa khusus barangkali ya untuk negara ini. Kemudian dari South Korea ya, Korea Selatan adalah negara yang cukup banyak umat Kristen di sananya, dan termasuk juga gereja kita ada di Korea Selatan. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan dari Korea Selatan yang juga melayani di Indonesia seperti di 1000 Missionary. Cukup banyak mereka yang memiliki jiwa misionaris yang bahkan rindu untuk dapat melayani daerah-daerah terluar. Kemudian masih sama, ini direktur yang sebelumnya, direktur PA yang sebelumnya. Kemudian ini di Kenya, di Afrika, tentunya di Afrika juga banyak kegiatannya, apalagi sekarang direktur PA-nya, Pendeta Busiku Malo dari Afrika Selatan, wakil direktur untuk senior youth, Pak Komokwane juga dari Botswana, Afrika. Jadi kita akan melihat banyak yang dari Afrika, akan banyak foto-fotonya nanti. Saya hanya belum ambil, ada banyak foto-fotonya, kemarin beberapa kegiatan juga dari Pendeta Busiku Malo melakukan kegiatannya di Afrika. Ini di Senegal, ya, banyak saudara-saudara kita juga di sana. Ini dari Pantai Gading, Côte d'Ivoire, Pantai Gading. Dari Ghana, ya banyak ya ternyata ya, bukan hanya ada di sini. Kirgistan ini negara Asia Tengah. Ini masuk ke divisi yang sama dengan divisi dengan Rusia dan juga Ukraina, rasanya Eurasia. Dan ini yang lama ya. Jadi yang tengah ini adalah direktur PA yang lama, dan yang sebelah kanannya, yang sebelah kiri yang kita lihat ya, sebelah kiri kita adalah direktur yang baru. Jadi dekat-dekatan sama direktur yang lama ternyata terpilih gitu ya, nggak sengaja terpilih. Kalau yang kanan ini almarhum Pendeta Jobi Abud, direktur PA dari divisi kita, divisi Asia Pasifik Selatan, yang sekarang dilayani oleh Pendeta Ron Ginibagu. Demikian kakak-kakak yang ingin saya sampaikan. Saya rasa kita bisa diskusi banyak hal karena kita bicara banyak hal tadi. Jadi saya berikan kesempatan kakak untuk memberikan pertanyaan dan diskusi apapun, silakan. Kirim ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya bertanya. Oke, saya mulai dengan satu pertanyaan yang ditanyakan pada saat pertemuan sebelumnya dalam PBSTC yang sebelumnya, yaitu tentang apakah karena saya bertanya di pertanyaan di cmt.pathfinder di website kita itu, saya bertanya tentang nama klub ya, nama klub. Nah, memang ya kalau tentang nama klub ini konsepnya kita belum ada standarisasi nama klub itu. Ya mungkin ini akan menarik juga ya, karena mohon doanya dari kakak sekalian. Saat ini sebenarnya dua uni Indonesia kawasan Barat dan Indonesia kawasan Timur itu berkomitmen untuk menyamakan persepsi dalam kegiatan pemuda Advent Junior, yaitu Pathfindering dan Adventurer dan juga Master Guide. Dan melalui komitmennya itu maka akan dilaksanakan Master Guide Convention yang akan dilaksanakan tahun depan, bulan April tahun 2023. Dan untuk mencapai hal tersebut, perwakilan dari setiap daerah atau conference itu ada 5 orang dari setiap conference daerah dan wilayah dari 21 daerah dan conference Uni Timur dan Uni Barat itu bertemu setiap Senin minggu pertama setiap bulan untuk mendiskusikan tentang hal-hal apa saja
hal apa saja yang disamakan persepsinya lah, disamakan persepsinya. Dan salah satunya kebetulan saya diberi tugas oleh Conference Jawa Barat untuk mewakili Conference Jawa Barat untuk masuk di Komisi Administrasi. Tentang penamaan klub memang belum ada, gitu ya. Saya nggak tahu kalau di administrasi internasional rasanya tidak ada ditegaskan. Nah, ketika saya mulai aktif di kegiatan Pathfinder, gitu ya, saya pikir konsepnya sama seperti di kegiatan pramuka. Jadi kalau kakak-kakak tahu, kalau di pramuka itu yang namanya nama gugus depan, bukan klub, kalau mereka namanya gugus depan. Nama gugus depan itu kalau ada dua, jadi dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kalau untuk laki-laki itu nama bisa nama pejuang, gitu ya, nama seorang laki-laki ya, nama pejuang apa. Kemudian yang laki-laki, yang perempuan nama perempuan, gitu ya. Nah, kemudian kalau nama regu, gitu ya, nama regu laki-laki harus nama hewan, perempuan nama bunga-bungaan, misalnya gitu ya. Nah, kalau di Pathfinder nggak ada keharusan seperti apa sebenarnya, tapi diizinkan memiliki nama yang sesuai dengan nama jemaat, boleh. Jadi ada klub yang menggunakan nama jemaat. Nama saya kalau di Bandung itu di KJB itu salah satu klub yang menggunakan nama jemaat itu adalah klub Sabta Marga. Jadi nama jemaatnya Sabta Marga, klubnya adalah Sabta Marga. Tapi ada juga klub yang menggunakan nama hewan, tentunya dengan filosofinya. Ya, ada filosofinya gitu ketika memilih nama tersebut. Contohnya ini ada Kak Alpriadi nih, Kak Alpriadi Palele ini dari Jemaat Parompong, klubnya adalah Dove atau burung merpati ya kalau nggak salah. Itu ada filosofinya. Ada klub yang menggunakan nama jiraf atau jerapah. Klub Garuda ada. Nah, itu tentu ada filosofinya ketika mereka membangun klub tersebut. Ada juga yang menggunakan nama dengan filosofi tertentu. Misalnya ada Jemaat IPH. Jemaat IPH itu klubnya memiliki nama Winars. Ya, kalau tidak salah mudah nanti kalau ada koreksinya, nama klub itu dipilih dengan tujuan supaya selalu menjadi pemenang, gitu ya. Atau Unai, Jemaat Unai memiliki klub Pathfinder bernama Crusader. Ya, dan itu dipersilakan gitu ya. Yang paling kita harapkan adalah tidak ada nama yang sama, sehingga silakan memiliki nama yang berbagai untuk klubnya. Apabila klubnya belum punya nama, ya pilihlah nama yang lalu kemudian silakan diresmikan di dalam klubnya masing-masing, sehingga nanti itu akan menjadi ciri bagi klub tersebut ketika kita bertemu bersama-sama di dalam kegiatan yang sifatnya adalah perkemahan misalnya. Nanti akan mudah untuk dipanggil dengan nama klubnya masing-masing. Itu satu kegiatan, satu yang ingin diinformasikan. Ada pertanyaan silakan Kak. Kalau tidak saya cerita-cerita terus nih Kak. Tapi saya pengennya ada pertanyaan supaya kita bisa mengembangkan informasi yang disampaikan pada hari ini. Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya juga masih mau bercerita kali ini tentang salah satu yang selalu menjadi tonggak sejarah dalam kegiatan kelas kemajuan, dalam kegiatan Pathfindering itu adalah kegiatan perkemahan. Ya. Adalah kegiatan perkemahan. Jadi kalau Kakak lihat bahwa selalu yang kita ingat gitu ya, kalau kita berkumpul bersama yang kita ingat tonggaknya adalah kegiatan perkemahan. Jadi Kakak saya sebutkan apa kayaknya udah di video ya, bahwa perkemahan pertama itu ya, perkemahan di manakah perkemahan pertama di Uni Indonesia Kawasan Barat. Nah, gitu kan. Masih ingat nggak? Silakan chat gitu ya. Perkemahan pertama di mana? Oh, di Ciwidey gitu ya. Di Ciwidey Conference Jawa Barat gitu. Kalau tidak salah itu. Kemudian yang kedua di Sibolangit, lalu kemudian yang ketiga di Kalianda, lalu setelah Kalianda itu di Cibubur. Ya, di Cibubur. Kemudian di Jawa Timur, Coban Rondo. Itu selalu kita ingat tuh, habis dari Coban Rondo itu kan tahun 2009, lalu kemudian diinisiasi untuk se-Indonesia. Se-Indonesia dibuat tahun 2012 di Palangkaraya. Itu adalah tonggak-tonggak bersejarah sebenarnya, karena memang momentum perkemahan ini bisa jadi momentum yang bisa satu
menggerakkan jemaat-jemaat. Betul. Jemaat-jemaat biasanya akan lebih aktif kalau misalnya mau ada perkemahan. Kalau mau ada event biasanya jemaat-jemaat bisa aktif tuh. Wah, yang tadinya nggak ada kelas, ini kita harus berangkat ini. Wah, kita harus berangkat ini. Tapi kalau berangkat cuman menang pakai seragam, tapi nggak bisa kegiatan, wah nggak bisa nih. Kita harus aktif jadinya. Nah, menurut saya itu bagus ya, karena pengalaman saya ketika jemaat ada salah satu klub ada beberapa klub di Konferensi Jawa Barat itu dimulai dari ikut perkemahan. Mulai dulu ikut perkemahan. Nah, setelah dia mulai ikut perkemahan, mulai ada terpanggil. Akhirnya jemaat bilang, kita sudah membiayai Anda untuk berkemah, kenapa tidak kenapa tidak bikin aktif di kegiatan kelas Pathfinder-nya? Udah mulai pulang dari perkemahan, aktifkan kelas Pathfinder-nya. Dan itu banyak yang berjalan dari situ. Dari satu tonggak kegiatan, yaitu ikut sama-sama kegiatan perkemahan. Tentu kita sudah kangen banget ya untuk berkemah bersama, betul ya kakak ya. Jadi mungkin beberapa daerah atau beberapa daerah sudah mulai melakukan perkemahan gabungan. Ya, kalau nggak salah kemarin Jawa Timur udah Bu. Dan Jakarta akan melakukan di waktu yang akan datang. Jakarta akan melakukan. Kami kebetulan belum di Jawa Barat. Dan kita akan ketemu nih kakak. Tahun depan. Oh nih, Sumatera Utara sementara weekend ini. Ya. Wah ini asik nih, lagi berjalan nih. Nah, kita akan ketemu tahun depan di bulan Juni ya, Kak Oswald. Jadi akan ada perkemahan se-Indonesia. Ya, kita tahu bahwa tahun 2020 di saat pandemi itu mulai datang gitu ya, kita sudah hampir akan mengikuti perkemahan di Sumatera Utara pada saat itu. Bahkan Konferensi Jawa Barat sudah mengumpulkan adik-adik untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti perkemahan. Sudah ada upacara persiapan gitu, tapi ternyata pandemi membuat itu semuanya batal dan sebagainya. Tapi tahun depan kita akan bertemu kakak-kakak. Jadi kalau kakak-kakak nanti kita ketemu tahun depan, ada saya, jangan ragu kita saling menyapa. Ya, kita harus saling mengenal satu dengan yang lain. Kenapa? Dengan perkenalan kita ini kita bisa sharing. Nah, kedepannya kita bisa saling berbagi, kita juga bisa saling membangun klub di jemaat kita masing-masing dengan kita bisa berkomunikasi dan berhubungan secara langsung sebagai pembina dimanapun kita berada. Jadi selalu makanya perkemahan itu menjadi tonggak awal untuk bisa saling mengenal, memperluas dan memperkenalkan kegiatan kita. Termasuk tahun 2016 lalu ketika kita mengadakan perkemahan sedivisi di UNAI, itu adalah kesempatan bagi kami, kebetulan saya waktu itu panitia juga, dan ada beberapa dari panitia itu memperkenalkan dengan pihak Pramuka Indonesia. Sudah pernah memang kita berhubungan baik dengan Pramuka, tapi kan dari Pramuka juga selalu dinamis sehingga selalu ada orang-orang baru, kemudian mereka mulai harus memperkenalkan kembali lagi, dan 2016 jadi tonggak pintu masuk untuk itu. Lalu dari situ kemudian kita saling mengenal juga kakak-kakak yang lain. Maka saya merasa bahwa banyak hal yang berkembang kemudian. Ya, ada kesempatan untuk pelayanan dengan kaum difabel, ya Pathfinder bergabung di sana, kemudian ada kesempatan untuk pelayanan mengenal BNPB barangkali setelah dari Pramuka, BNPB dan lain sebagainya, dan bukan kita tonggaknya banyak nama di tahun perkemahan di tahun berapa, pernah melakukan apa, pernah berkunjung ke panti asuhan mana, pernah melakukan pelayanan. Dari setiap itu akan menjadi motivasi bagi adik-adik yang berikutnya, gitu ya. Untuk sejarah itu akan memberikan kita motivasi. Oh, dulu bisa kok melakukan itu, kok sekarang nggak bisa? Kita pasti bisa melakukan untuk kegiatan hal tersebut. Jadi itu kurang lebih yang ingin saya sampaikan, karena nggak ada pertanyaan, jadi saya banyak cerita. Kak Adi sudah siap, Kak Adi? 86, Kak, 86. Oke, siap. Jadi saya punya waktu 2 menit lagi.
Jadi kakak-kakak terima kasih sudah mau mendengar saya bercerita. Memang karena materi judulnya sejarah, jadi saya bercerita, Kak. Karena sejarah filosofi, jadi saya banyak bercerita. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat dan motivasi dari kakak-kakak semuanya, karena harapan saya bahwa tadi, satu, saya balik lagi ke awal, karena ini kesimpulannya dari balik lagi ke awal. Filosofi Pathfinder perlu kita pahami, supaya kita tahu arah jalan kita menuju kemana. Yang kedua, sejarah itu tolong jangan dihilangkan begitu saja, jangan kita lepas begitu saja. Kita simpan, kita catat, kita pelajari foto-foto kita, itu bisa menjadi motivasi untuk kita sendiri. Motivasi kenapa? Dulu kita bisa melakukan A, siapa tahu ketika kita usia